Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Kita siapkan sukses sesuai panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna allaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana Indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyitinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun.
sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari apa? Dari berbagai macam godaan, ujian, cobaan, terutama dari godaan setan. Karena setan adalah musuh yang nyata. Mari kita jaga diri kita, pribadi kita, keluarga kita, agar terhindar dari godaan setan dan supaya kita terhindar dari api neraka. Maka langkah yang perlu kita kuatkan yaitu memperkuat akidah. Kenapa akidah? Karena akidah adalah merupakan komponen penting atau elemen penting bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Akidah itu dapat menangkal segala keburukan, segala godaan, segala godaan-godaan. Karena dalam kehidupan dunia ini banyak sekali hal yang godaan-godaan, ya, yang kadang-kadang godaan yang menyenangkan, ya, keburukan yang dibungkus dengan kenikmatan yang datang, khususnya keburukan yang terjadi di era-era yang seperti ini, era 4.0, 5.0 atau era-era digital yang marak saat ini. Maka cara menangkalnya dari mana? Yaitu dengan memperkuat akidah. Maka ketika informasi itu begitu mudah sekali diperoleh dan begitu derasnya, demikian maraknya di mana-mana tanpa kita bisa mengontrol, tanpa bisa memfilter, maka dalam keluarga yaitu yang utama yaitu tentang bagaimana akidah ini harus kuat. Kita harus menjaga keutuhan keluarga kita dengan dari hal-hal yang buruk, atau menjaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal buruk. Hal buruk dari apa? Ya bisa juga yang paling dekat dengan kita, informasi yang tidak kita bisa bendung karena sudah masuk ke dalam lingkungan keluarga kita, bahkan di kamar-kamar yang paling dekat kita, yaitu di handphone kita masing-masing atau di HP kita masing-masing. Jadi siapapun mereka terkapar kalau mereka tidak betul-betul kuat akidahnya. Maka diperlukan penguatan akidah di antara keluarga kita. Maka memperkuat akidah dalam rumah tangga wajib kita lakukan. Kita semua sebagai seorang muslim dimanapun berada, kapanpun, apalagi di era tadi saya sampaikan, era digital ini, karena jika akidah itu tidak diperkuat maka keluarga kita akan mudah terkapar atau mudah terjerat oleh keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh informasi-informasi yang begitu cepat di era yang digital ini. Maka untuk memperkuat akidah, ya, itu dengan terus meningkatkan akidah kita. Caranya gimana? Dengan meningkatkan hubungan kita, keimanan kita, ketauhidan kita dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Melalui apa? Melalui pemahaman, keilmuan, melalui pengetahuan hal mana yang baik, hal mana yang boleh, hal mana yang tidak boleh. Setelah itu melalui diamalkan, ya, diamalkan ibadah seperti yang apa? Memurnikan, diamalkan betul-betul, menjaga akidah, memurnikan akidah, memurnikan akidah 2 kalimat syahadat, dan tidak ada yang betul-betul di nomor satukan di Tuhan, itu hanya Allah. Dan din yang lain, din dunia, din harta, yang lain-lain itu disebut. Jika di hati kita masih ada kesenangan-kesenangan selain Allah, maka kita harus perbaiki dan kita harus meningkatkan dengan kita memperbaiki sholat kita, bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana kualitas ibadah sholat kita, ya, bagaimana pemahamannya, pengetahuannya, apakah sholat kita sudah baik belum, atau sudah paling tidak kita tingkatkan. Mungkin kalau menuju sempurna belum, karena kita namanya manusia masih banyak salah, ya, tempatnya manusia salah, lupa dan dosa. Namun kita terus mau belajar tadi, dan akhirnya dengan belajar, maka metode belajar itu yang dengan membaca ilmu-ilmu, bacaan-bacaan yang terkait dengan ibadah-ibadah tadi, kemudian membaca
kitab suci Al-Quran, serta banyak dan memahami ilmu-ilmu tadi, serta mengkaji-kaji tentang ilmu-ilmu yang lain, supaya apa? Menambah ketahuan kita, menambah keimanan kita kepada Allah SWT, dan menambah hubungan kita kepada Allah SWT. Dengan dengan menjaga kalimat syahadat, berarti memiliki ma'rifat, jadi ma'rifatullah, ya, ma'rifatul Rasul, dengan apa? Dengan mengakui bahwa Allah yang hanya Allah saja yang dinomorsatukan, hanya Allah saja yang disembah dan hanya ada di dalam hatinya. Yes. Allah SWT hanya mengakui bahwa dan Muhammad itu hanya satu-satunya Muhammad Rasulullah. Maka ini selalu kita tambah pengetahuan kita, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Rasul, untuk siapa? Oleh seluruh manusia. Maka dengan meningkatkan akidah kita tadi, maka itu salah satu bentuk untuk apa? Bentuk mempertahankan diri kita, untuk membentengi diri kita dari keluarga kita, dari keburukan, kejahatan di era-era seperti ini. Dengan meyakini, dengan penuh keyakinan dan meyakini dengan penuh keyakinan yang kuat akan keberadaan Allah, dan kita saat sholat kita seakan-akan melihat Allah, dan seandainya kita tidak mampu membayangkan yang demikian, kita yakinlah apapun yang kita lakukan itu Allah sejatinya sedang mengawasi kita, ya. Maka itulah yang selalu kita tanam, sehingga kalau sudah demikian, setiap gerak kita, langkah kita, maka kita akan sangat kita hati-hati, dan karena hati-hati tadi kita akan tertuntun, terbimbing kepada kebaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan, dan dayanya, ya, insya Allah. Maka penting sekali kita untuk selalu menjaga diri kita, keluarga kita, dan selalu melakukan penguatan akidah, ya, akidah kepada seluruh anggota keluarga kita. Kita tambahkan pengetahuannya, wawasannya, sehingga tidak hanya sekedar melaksanakan amalan rutinitas, tapi kita betul-betul memahami, walaupun pelan-pelan, sehingga anggota keluarga kita akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Maka tentunya dari mana? Dengan menjaga yang pertama, yaitu ibadah sholatnya. Ya, kalau kita dalam satu keluarga, ibadah dalam satu keluarga ada suami, istri, anak, dan seterusnya. Kalau tidak di masjid, ya terutama ini kan lakukanlah ibadah sholat itu ya di berjamaah. Kadang-kadang yang terjadi itu Pak, sholatnya di kamarnya masing-masing, begitu ya, di kamarnya masing-masing. Jadi ada 5 anggota keluarga di rumah, yang satu di kamar depan, yang satu di kamar belakang, satu di kamar inilah ini. Nah, ini yang mestinya harus hal-hal yang sederhana, ya harus kita benahi dulu, ya. Mari kita lakukan sholat berjamaah. Contohnya begitu. Kenapa? Karena seseorang yang baik sholatnya, maka akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal utama dari Allah akan memperbaiki dengan kita memperhatikan sholat kita, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan melaksanakan sholat, bukan hanya menjalankan kewajiban saja, hanya sekedar menggugurkan sholat saja, namun betul-betul sholat kita semata-mata hanya untuk bagaimana kita tingkatkan kualitasnya yang baik, komunikasi yang baik kita tingkatkan dengan berjamaah. Karena komunikasi tadi harus yang baik, karena Allah itu suka berjamaah. Kenapa? Karena memang kalau sholat sendiri berapa derajatnya? 1 derajat, maksimal 10 derajat. Kalau berjamaah minimal 20 derajat. Ya, itu salah satunya. Maka dengan meningkatkan pemahaman akidah, sholatnya ditingkatkan, kekhusyuannya seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satu itu yang diperintahkan, sebagaimana pesan dari Rasulullah SAW, bahwa umatnya hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Selain membaca, juga harus mengamalkannya, sebab Al-Quran adalah tuntunan, aturan yang Allah berikan kepada manusia, pada umatnya. Itu sebentuk-bentuknya, bentuk kecintaannya, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, merupakan surat cinta Allah kepada
hambanya. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia yang membawa manusia pada jalan kebenaran. Maka seseorang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Allah akan menjaganya, ini janji Allah, dari kejahatan dunia dan dari keburukan atau dari siksa api neraka, dari kejahatan dunia dan dari keburukan dunia dan dari kejahatan dan keburukan neraka. Maka untuk mengokohkan akidah hal tersebut, maka hal-hal yang utama yaitu dengan menangkal, yaitu dengan terus mau belajar, terus menangkalnya, memperkuat akidah tadi, yaitu dengan di era-era, dengan terus meningkatkan. Ya, kita perhatikan seluruh anggota keluarga kita, apalagi di era sekarang ini, era digital, era 4.0, 5.0, keluarga kita harus menjadi keluarga yang bagaimana menjadikan keluarga kita yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, yang terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, namun kita selama ini kadang-kadang masih, ya, kita kadang-kadang saat ini masih fokusnya itu kita itu masih yang miris sekali, ya, kita itu masih umat Islam, kita masih sibuk masalah apa? Masalah perbedaan pemahaman, perbedaan agama dan seperti itu, ya. Kita tidak usah ngurus yang demikian, maka mari kita jaga ukhuwah kita. Jadi kadang menjadi perbedaan apa? Aliran apa ya? NU, Muhammadiyah, atau ini, atau banyak sekali, ya. Demikian, kita tidak usah terlalu sibuk ke sana. Mari kita tingkatkan pemahaman kita. Kita harus selalu belajar memahami. Dengan cara apa? Dengan kita meningkatkan pengetahuan tentang agama kita. Kita tingkatkan ukhuwah kita ukhuwah kita menjadi kuat. Karena kalau kita larut dalam hal yang demikian, pandangan yang demikian tadi, ukhuwah kita akan runtuh. Kita memandang kelemahan dan kita hanya fanatik kepada satu pemahaman saja, ya. Maka kita harus saling toleransi untuk satu dengan yang lain. Maka itulah salah satu bentuk penguatan akidah kita. Yang tadi, mohon maaf kami ulang lagi, yaitu yang pertama itu ketahanan keluarga yaitu dengan akidah, penguatan akidah. Ini menjadi pondasi yang sangat penting untuk membangun keluarga yang kuat, masyarakat yang kuat. Salah satu cara dia yaitu dengan belajar dan selalu meningkatkan ibadah kita. Sebagaimana Al-Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, yang maknanya, dan orang-orang yang beriman, mereka lebih kuat dalam iman. Beriman itu iman. Karena kenapa lebih kuat? Karena bagi orang yang beriman tidak ada ketakutan, keraguan sedikit pun dalam hatinya. Ya, itu. Rasulullah juga sudah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya mereka Yahudi, Nasrani, Majusi, atau Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Maka yang menjadikan keluarga kita, diri kita menjadi apapun, maka bentengnya yaitu keluarga kita. Walaupun di luar sana banyak sekali pengaruh-pengaruh yang lain, maka pendidikan akidah inilah dimulai dari keluarga kita. Itu ya. Kemudian diterangkan juga hadis, orang yang beriman, peliharalah dirimu. Diperintahkan ini. Kita diperintahkan dalam Al-Quran. Maka kenapa kita harus selalu belajar tadi, akidah tadi, yaitu, hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Al-Hadis juga, didiklah anak-anakmu dengan akhlak yang baik. Hadis surat. Contohnya bagaimana? Ya, mengadakan pengajian di rumah, diajak ke pengajian, diajarkan nilai-nilai agama, dikenalkan itu semua, diajak ke guru-guru, dikenalkan supaya mereka cinta terhadap ustadz, yai, dan seterusnya, supaya mereka cinta terhadap kegiatan pengajian. Dan hadis Ibnu Majah, yaitu sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga. Yang terbaik, kita mungkin selama ini baik sama orang lain, tapi yang terbaik bagi orang Muslim yaitu sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Maka kalau kita selama ini sudah baik kepada orang lain, maka kita yang lebih baik lagi yaitu kepada siapa? Kepada anggota keluarga kita. Maka dengan cara apa? Ya kita sering berkomunikasi, berdiskusi,
ya mungkin memberikan sesuatu yang terbaik juga buat keluarga kita, ya itu salah satunya. Kemudian memberikan keteladanan juga sesuatu yang sangat penting, karena ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Toha ayat 132 yang maknanya, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam menjalankannya. Nah, memang dibutuhkan untuk bisa istiqomah untuk beribadah, memang juga harus dibutuhkan kesabaran. Dan di dalam untuk menjaga ketahanan keluarga tadi mungkin tidak lancar-lancar saja, tentunya ada ujian, godaan, cobaan, dan seterusnya, maka dibutuhkan tadi salah satu kesabaran. Dan kita juga harus menghindari beberapa miskomunikasi, salah satunya konflik tadi, yaitu diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 35, dan jika kamu khawatir ada perpecahan di antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarganya dan seorang hakim dari keluarganya yang lain. Ini jadi intinya kita harus selalu uh, menghindari hal yang demikian. Ini semua dalam rangka untuk menjaga penguatan akidah. Demikian yang dapat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketahanan keluarga dibangun dengan akidah yang kuat akan menjadikan keluarga keluarga kita, keluarga Bapak Ibu sekalian, ya terutama keluarga kita, keluarga saya, karena ini terutama untuk nasihati saya sendiri ya, menjadi keluarga yang tangguh menghadapi berbagai ujian, cobaan, dan godaan-godaan. Mari kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, dan memberkahi keluarga kita dengan iman dan akhlak yang baik. Mari kita sama-sama kita kirimkan doa kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, para pemimpin, wabil khusus orang tua kita, usaha-usaha kita, terutama karyawan kita, murid-murid kita, semuanya orang yang berbuat baik kepada kita. Orang-orang yang berbuat zalim, kita doakan semuanya. Semoga mereka semua menjadi orang baik dan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba wa fidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu basa wa kanat haba'an mumbasa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maduna muttaqiin 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abarik wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun in kam salilulu ilma'mun jazaan bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lahwa wa la ta'sima illa kilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa dillim mamdud wa ma'in masqub wa fakihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a wa ja'alnahunna abkara uruban atroba li ashabil yamin sulatum minal awalin wa sulatum minal akhirin wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa dillim yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin
وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هدى فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم